Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Sebelum pembelajaran kita mulai, yuk bulatkan tekad, kuatkan niat untuk menguasai matematika. Kita berdoa mudah-mudahan diberikan kemudahan, diberikan kelancaran untuk memahami materi pelajaran kita hari ini. Peserta didik Bapak cintai, Bapak banggakan. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang dua minggu kemarin. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang kekongruenan, hari ini kita akan belajar tentang kesebangunan. Bertemu kembali dengan Pak Junawan yang sehari-hari bertugas di SMP Negeri 272 Jakarta. Peserta didik yang Bapak banggakan, sebagai bukti apakah hari ini kita sukses belajar matematika tentang kesebangunan, maka diperiksa apakah tujuan pembelajaran kita tercapai tidak. Ini tujuan kita hari ini. Nanti setelah proses pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan pengertian kesebangunan, menuliskan syarat-syarat kesebangunan, menggambar bangun-bangun yang sebangun, menentukan panjang sisi-sisi pada bangun-bangun yang sebangun, tentu sudut juga nanti ya, sudut juga. Dan yang kelima, menyelesaikan masalah berkaitan dengan kesebangunan. Ini tujuan pembelajaran kita. Jadi kita bisa cek. Kalau 5 hal ini kita sudah paham, sudah menguasai, berarti tujuan pembelajaran kita tentang kesebangunan tercapai. Oke? Oke. Siap ya, kita mulai pembelajaran kita hari ini tentang kesebangunan. Pertama sekali Bapak ingin mengingatkan kamu tentang dilatasi. Masih ingat dilatasi? Transformasi ada 4. Ada refleksi, rotasi, dilatasi, ada 4 Bapak ulang, ada refleksi, translasi, rotasi. Nah, kalau 3 ini kemarin ini menghasilkan bangun yang kongruen. Nah, hari ini dilatasi. Kira-kira dilatasi menghasilkan bangun yang seperti apa? Perhatikan. Ada segi 4 ABCD, akan kita dilatasi dengan pusat titik O dengan faktor skala 2. Artinya kita akan mencari bayangan A aksen, di mana OA aksen panjangnya 2 kali OA. Caranya masih ingat ya, hubungkan OA, lalu kita cari 2 kalinya, sehingga inilah A aksen. Dengan cara yang sama, kita peroleh B aksen, C aksen, dan D aksen. Hubungkan ke 4 titik, maka terbentuklah bayangan atau hasil dilatasi segi 4 ABCD dengan titik pusat O dengan faktor skala 2. Nah, inilah bangun yang sebangun. Bagaimana kita menyatakan bangun ini sebangun? Lihat sudutnya dulu. Ingat, sudut A itu terbentuk dari kaki sudut AB dan AD. Tidak berubah kaki AB dan AD. Yang berubah hanya panjangnya. Maka sudut A-nya sama dengan sudut A aksen. Ya. Jadi sudut, 4 sudut yang bersesuaian sama besar. Sekarang, lihat sisinya. Karena OA aksen kita perbesar hasil dari dilatasi dari OA sepanjang 2, maka nanti kita akan peroleh A aksen B aksen 2 kali AB. Semuanya 2 kali. Kalau semuanya 2 kali, namanya sisinya sebanding. Bukan sama panjang. Sebanding. Semuanya 2 kali panjang sisi semula. Kalau ketemu bangun seperti ini, maka dikatakan bangun itu sebangun. Ini lambang sebangun. Kalau kongruen ada tanda sama dengannya di bawah. Nah, ini lambang sebangun. Sama besar sudut yang bersesuaian, tetapi sisinya sebanding. Sekarang gini, ada persegi ABCD dan PQR. Ini sebangun nggak? Untuk menyatakan ini sebangun atau tidak, periksa sudutnya. Sudutnya udah pasti sama, karena persegi kan. Sisinya sebanding nggak? Sebanding. Nah, kalau sisinya sama besar, sudutnya sama besar, sisinya sebanding gitu. AB per PQ 4/2, BC per
QR 4/2 juga sebanding namanya. Maka dua persegi ini sebangun. Oke, lanjut. Sebangun nggak? ABCD persegi dan persegi panjang PQRS. Periksa sudutnya. Sudut yang bersesuaian sama besar. Tapi apakah sisi yang bersesuaian sebanding? Kita lihat. 2/2 tidak sama dengan 2/3. Ini namanya tidak sebanding. Jadi walaupun sudutnya sama besar, tetapi sisinya tidak sebanding, maka kita simpulkan ABCD tidak sebangun dengan PQRS. Dia harus dan sisi, ya, dan sudut. Ya. Ada persegi ABCD, ada belah ketupat PQRS. Sebangun nggak? Lihat sudutnya. Sudutnya tidak sama besar yang bersesuaian. Walaupun sisinya sebanding. Karena syaratnya tadi harus dan, berarti ini tidak sebangun. Jadi secara umum dikatakan dua bangun dikatakan sebangun apabila sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang bersesuaian sebanding. Jadi dan. Beda dengan kongruen. Kalau kongruen sisi yang bersesuaian sama panjang. Kalau ini sebanding. Paham? Paham ya? Nggak sulit kok. Ini. Untuk lebih paham perhatikan contohnya. Ini sebangun nggak? Kalau kita lihat gambarnya ada trapesium sama kaki. Sebelum memutuskan sebangun atau tidak, periksa dulu sudutnya. Apakah sudut bersesuaian? Sudut A sama dengan sudut besaran sudut E, sudut B dengan sudut F, dan seterusnya sama dari sudut. Bagaimana dengan sisi? Apakah sisi yang bersesuaian? Sebanding? Kita lihat AB per EF. 9/12. Sebanding nggak? 9/12 itu kalau disederhanakan berapa? 3/4. 6/8. 3/4 juga ini sebanding namanya. Sudutnya sama besar, sisinya sebanding, berarti dua bangun sebangun. Nah, gampang. Ya, periksa sudutnya, periksa sisinya. Udah mulai kelihatan ya, udah mulai paham ya. Oke. Ada tiga buah bangun. ABCD persegi panjang, EFGH persegi panjang, IJKL persegi panjang. Lihat. Tapi ini sebangun nggak? Kita lihat sisinya, sudutnya jelas, ya. Kita kalau sudah pasti persegi panjang nggak usah dilihat lagi sudutnya. Udah. Sekarang ini, apakah ABCD dan EFGH itu sebanding panjang sisinya? 3/2 dengan yang panjang 3/2, yang pendek 3, ya. 3/2 tidak sama 4/3. Tidak sebangun. Nah, bagaimana ABCD dengan EJKL? 3/1,5 sama kan yang 4/2. Ya, 3, yang pendek 3, ini 1,5, yang panjangnya 4, ini 2. Sama. Kalau sama berarti sebangun. Ya, kita tidak periksa sudut karena di sini sudah dikatakan persegi panjang. Oke? Nah, ini diketahui ABCD dan PQRS sebangun. Hitung panjang AD dan QR. Cari yang bersesuaian. Lihat gambarnya. Ya. Kalau sudah lihat AB dengan PQ bersesuaian. Nah, kita cari panjang AD-nya. AB 15, PQ 18, AD-nya tidak tahu, belum ada. PS-nya 12. Lalu kita kali sederhanakan. 15/18 ini adalah 5/6. Dikalikan. Maka didapat AD-nya 10 cm. Oke? Berapa QR? Pakai lagi perbandingan. AB per PQ sama dengan BC per QR. BC bersesuaian dengan QR.
Sama, sederhanakan 15 per 18 itu 5/6. Dikali, maka QR diperoleh 14,4 cm. Jadi kuncinya sisi yang bersesuaian. Mudah-mudahan jelas ya. Tidak sulit, yakin kamu bisa. Perlu referensi lain, baca buku paketnya, banyak latihan. Kalau masih ada yang ragu, lapor ke ketua kelas, kita nanti Google Meeting. Kita meeting untuk membahas apa-apa kesulitan kamu dalam belajar kesebangunan. Selamat belajar, demi masa depan kamu harus lebih baik dari apa yang kamu hadapi sekarang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.